Apa kalian semua tertarik bekerja di bidang engineering atau ingin menjadi seorang calon insinyur yang profesional? Mari kenali apa itu profesi keinsinyuran. Sejak kemunculan revolusi industri 4.0 pada sekitar tahun 2010, dunia telah mengalami perkembangan industri yang sangat amat pesat dan berbeda dengan dekade-dekade sebelumnya. Ditambah lagi dengan kemunculan teknologi yang mendukung perkembangannya seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, lalu komputasi awan atau cloud computing, dan pembelajaran mesin atau machine learning, dan terakhir yaitu IoT atau Internet of Things. Menurut laporan Konferensi Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum tahun 2016 di Davos, akan ada 5,1 juta pekerjaan akan hilang pada tahun 2025, terutama pekerjaan yang bersifat repetitif akibat perkembangan robot dan artificial intelligence. Namun di sisi lain, sejumlah pekerjaan yang sudah ada di awal abad ke-21 tampaknya masih bisa bertahan, dan ada pula kemunculan jenis pekerjaan yang sama sekali baru. Di antara pekerjaan yang masih akan bertahan di antara lain adalah di bidang keinsinyuran atau engineering, seperti teknisi energi matahari, teknisi energi angin, pengembang perangkat lunak, analisis data, analisis keamanan informasi, analisis sistem komputer, insinyur biomedis, spesialis teknik mesin, spesialis teknik elektronika, teknisi smart building, teknisi percetakan 3D, pengembang augmented reality, teknisi layanan robotika, insinyur perawatan, kesehatan jarak jauh, spesialis pertanian urban, insinyur nanoteknologi, insinyur genetik, ahli etika teknologi, desainer virtual reality, insinyur biologi sintetik, dan insinyur pengendali cuaca, dan masih banyak lagi. Adapun pekerjaan baru di bidang keinsinyuran yang akan muncul nanti antara lain desainer cyborg, insinyur transportasi hypercerdas, desainer avatar robotik atau holographic, pengembang augmented reality journey, dan perancang sampah. Di Indonesia sendiri, untuk mengantisipasi masa depan yang penuh dengan perubahan yang seringkali di luar prediksi, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah meluncurkan peta jalan menuju industri 4.0 yang disebut Making Indonesia 4.0 Roadmap. Di dalamnya terdapat 5 industri yang diutamakan pada industri 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil, industri otomotif, industri elektronik, dan industri kimia. Mengingat industri-industri tersebut terkait erat dengan profesi keinsinyuran, tentu akan banyak dibutuhkan tenaga insinyur di masa depan. Sementara itu, jumlah tenaga insinyur yang bisa dihasilkan oleh perguruan tinggi di Indonesia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bidang industri dan manufaktur dalam negeri. Jika dihitung dari tahun 2018 hingga tahun 2023, disebutkan bahwa Indonesia masih kekurangan 280.000 tenaga insinyur. Jumlah sebanyak itu sebanding dengan kebutuhan hampir 47.000 insinyur per tahunnya. Sehingga bisa dipastikan bahwa profesi di bidang engineering masih terbuka lebar dan masih sangat menarik untuk jangka waktu yang panjang ke depannya. Untuk mendukung dan mengantisipasi lahirnya banyak insinyur di masa depan, Indonesia telah melahirkan UU nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran, di mana pada bab 6 pasal 10 disebutkan bahwa setiap insinyur yang akan melakukan praktik keinsinyuran di Indonesia harus memiliki surat tanda registrasi insinyur atau STRI. Sedangkan pada pasal 11-nya dinyatakan bahwa untuk memperoleh STRI tersebut, seorang insinyur harus memiliki sertifikat kompetensi insinyur yang dapat dimiliki jika telah lulus uji kompetensi. Pengaturan ini dimaksudkan agar mutu kerja seorang insinyur terjamin sehingga diharapkan dapat mencegah malpraktik atau penyimpangan dalam bidang keinsinyuran. Baiklah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.